bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Syukron Makmur Lisens selaku Mudir Ma'had Al Yusuf Masyar, dan yang saya hormati Bapak Andi Winata Asyari MTHI selaku dosen pengampu Nasikh wal Mansukh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat dan rezeki yang banyak sehingga kita bisa melakukan tugas ini dengan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada pimpinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita agama Islam dari zaman jahiliyah menuju masa saat ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswanada, santri semester 3 Ma'had Al Yusuf Masyar, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya izinkan saya sedikit menjelaskan tentang apa itu nasikh mansukh. Ya. Nasikh yaitu ayat atau hukum yang datang kemudian digantikan atau membatalkan ayat atau hukum sebelumnya. Sedangkan mansukh yaitu ayat atau hukum yang sebelumnya ada tapi kemudian dibatalkan atau digantikan oleh ayat nasikh. Pengertian ini selanjutnya kita perlu memahami kata nasikh. Yang dimaksud nasakh adalah suatu perbuatan atau pembatalan, penghapusan pada hukum syarat, ya, dari hukum lama menuju hukum yang baru yang bersumber dari dalil syarat. Maka dalam menasikh diperlukan dua unsur penting, yaitu nasakh dan mansukh. Di mana nasakh merupakan hukum atau dalil syarat yang sifatnya menghapus suatu hukum, sedangkan mansukh merupakan hukum atau dalil syarat yang nantinya dihapus atau diganti atau jika merupakan objek penghapusan. Ada beberapa syarat-syarat nasikh mansukh. Itu ada 4 syarat. Yang pertama, mansukh harus berupa hukum syarat. Hukum syarat yang merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah dan telah ditetapkan untuk mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Artinya bahwa suatu mansukh bukan berasal dari hukum atau akal pikiran yang diciptakan oleh manusia sendiri. Syarat yang nomor dua yaitu nasikh pasti memiliki selang waktu dari mansukh. Nasikh ini wajib berwujud dalil-dalil syarak baik dari Al-Quran, sunnah, qiyas maupun ijma. Syarat yang nomor 3, nasikh dan mansukh haruslah memiliki pertentangan yang bersifat nyata atau kontradiktif. Contohnya, kalau ayat pertama bilang minum khamar itu dibolehkan, ayat yang kedua minum khamar diharamkan. Ini contoh pertentangan nyata karena aturan awal itu membolehkan, lalu ayat yang lain melarang khamar itu haram. Jadi ayat kedua adalah mansukh, ayat kedua adalah nasikh, dan yang menggantikan ayat pertama atau yang disebut mansukh. Dan syarat yang nomor 4, sifat dari nasikh yaitu mutawatir, sebab
dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan atau dinasih, melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti. Lanjut, pembagian nasih mansukh dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Al-Quran dengan Al-Quran, dan yang kedua, Al-Quran dengan As-Sunnah, dan yang ketiga, As-Sunnah dengan Al-Quran, yang keempat, As-Sunnah dengan As-Sunnah. Yang dimaksud dengan Al-Quran dengan Al-Quran yaitu bahwa hukum ataupun dalil yang mulanya berawal dari Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran juga. Dan yang dimaksud dengan Al-Quran dengan As-Sunnah maksudnya adalah bahwa suatu hukum yang awal mulanya dari Al-Quran kemudian dinasakh dengan dalil As-Sunnah. Dan yang ketiga, As-Sunnah dengan Al-Quran maksudnya nasakh ini ialah suatu hukum atau dalil yang ditentukan berdasarkan dalil As-Sunnah lalu dinasakh dengan dalil Al-Quran. Lanjut, di pembagian keempat yaitu As-Sunnah dengan As-Sunnah, maksudnya yaitu suatu hukum atau syarat yang ditentukan awalnya dari As-Sunnah lalu dinasakh dengan dalil As-Sunnah juga. Di sini saya akan mengambil surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah fa in khiftum an la yuqima hududallahi fala junaha alayhima fima iftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya talak itu 2 kali. Setelah itu suami dapat menahan atau rujuk dengan cara yang patut atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu atau mahar yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali keduanya, suami dan istri, khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu atau wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas ketentuan Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas ketentuan Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Sebelumnya saya menjelaskan asbabun nuzul dari ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 229 ini. Asbabun nuzul ayat ini menurut beberapa riwayat dan kitab tafsir, yaitu ayat ini turun untuk mengatur proses perceraian yang sering terjadi pada masa awal Islam. Ketika masyarakat Arab sebelum Islam sering menceraikan istri dengan mudah tanpa aturan yang jelas, beberapa suami menjatuhkan talak secara sembarangan tanpa memperhatikan hak yang disejahterakan istri. Ayat ini datang sebagai peringatan agar perceraian tidak dilakukan secara sembarangan dan menegaskan ada aturan yang harus diikuti, termasuk pada masa iddah dan hak-hak istri. Selain itu, ayat ini juga mengatur tentang tidak boleh mengambil kembali mahar atau pemberian kepada istri kecuali dalam kondisi tertentu. Dan saya mengambil kutipan tafsir menurut Dr. Wahbah Zaini dalam kitabnya Tafsir Al-Wajiz, ya, dalam surat Al-Baqarah 229 ini. Jadi menurut Dr. Wahbah Zaini dalam kitabnya Tafsir Al-Wajiz, yaitu talak yang memperbolehkan rujuk setelahnya itu sebanyak 2 kali, yaitu talak pertama dan yang kedua, dan tidak ada rujuk pada talak yang ketiga. Dan hal itu dilakukan berkali-kali, bukan hanya sekali. Dan setiap kali hitungan talak itu boleh rujuk dengan melakukan pergaulan yang baik dan menunaikan hak-haknya atau cerai dengan baik, dengan tidak rujuk dengan istri sampai berakhirnya masa iddah, dan mengembalikannya ke rumah keluarganya dengan perkataan yang baik, serta memberikan mut'ah, yaitu hadiah atau harta. Para hakim atau penengah antara suami istri, jika kalian takut tidak bisa melakukan aturan Allah dengan membuat keduanya tetap menjadi suami istri dengan pergaulan yang baik dan penuh ketaatan, maka tidak ada dosa
bagi kedua belah pihak jika pihak wanita diberi harta sebagai ganti perceraiannya. Dan inilah yang disebut khulu. Seperti itulah hukum-hukum Allah tentang pernikahan dan perceraian yang mana kalian diperintahkan untuk mengerjakannya. Maka jangan sampai kalian melampaui batasan hukum itu dengan menentangnya. Maka barang siapa yang menentangnya, maka mereka itulah orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Aisyah berkata, ayat ini turun ketika ada seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku menalakmu, maka pergilah dariku dan aku tidak akan tinggal bersamamu selamanya." Lalu istrinya berkata, "Bagaimana itu?" Lalu laki-laki itu berkata, "Aku menalakmu, dan setiap kali masa iddahmu selesai, aku akan merujuk denganmu." Lalu turunlah ayat Al-Quran At-Thalaqu marratan. Jadi seperti itu ceritanya. Kita akan sedikit masuk ke pembahasan. Sebagian ulama mengatakan ayat ini yaitu menasakh atau menghapus hukum yang berlaku pada masa jahiliyah dan awal Islam. Dahulu seorang laki-laki bisa menceraikan istrinya lalu merujuknya kembali sebelum selesai masa iddah sebanyak yang dia kehendaki, maka Allah menasakh hukum itu dengan menetapkan bahwa jika seorang suami telah menceraikan istrinya 3 kali, maka ia tidak halal lagi baginya sehingga istri menikah dengan suami lain. Qadhi Muhammad bin Al-Arabi berkata, seandainya dapat dipastikan dengan riwayat yang sahih bahwa hukum itu memang berlaku pada masa Rasulullah SAW di luar Islam, maka hal itu termasuk contoh nasakh sunnah dengan Al-Quran. Namun bila hukum itu hanya terdiri pada masa jahiliyah, maka hal itu tidak termasuk nasakh, sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini dinasakh oleh firman Allah dalam surat At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliqunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Yang artinya, wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Sebab ayat ini hanya menjelaskan waktu pelaksanaan talak saja, sedangkan firman Allah Ta'ala, talak itu 2 kali atau At-Thalaqu marratan, menjelaskan jumlah talak. Tidak ada pertentangan di antara keduanya yang mengharuskan adanya nasakh. Pendapat yang benar adalah ayat ini itu muhkam untuk menjelaskan jumlah talak, yaitu 3 kali. Yang disebutkan secara tegas hanyalah 2 kali saja dalam Al-Quran. Sedangkan talak 3 terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Ada juga yang mengatakan talak ketiga itu dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Yang artinya, jika dia menceraikannya kembali setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, antara suami pertama dan suami yang kedua, untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan Allah yang diterapkan kepada orang-orang yang mau mengetahui. Namun, pendapat yang lebih kuat dalam pandangan nazar atau bahwa talak 3 itu dimaksud dengan firman Allah,
atau menceraikan dengan cara yang baik, yakni pada saat suami telah menyempurnakan haknya dan masa iddah istrinya, maka firman Allah, jika dia menceraikan, bermakna jika dia melepaskannya dengan cara baik, yakni dengan jatuhnya talak ketiga, maka si istri itu tidak halal lagi baginya kecuali dengan pernikahan baru setelah menikah dengan suami lain. Hal ini sebagai bentuk penghinaan bagi yang meremehkan talak dan peringatan keras agar orang lain tidak melakukan hal serupa, dan Allah Maha Bijaksana dengan hikmah yang sempurna. Permasalahannya yaitu ketika Allah Ta'ala berfirman, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Muncul sebagian orang di akhir zaman yang tergelincir. Mereka mengatakan bahwa talak 3 dalam satu ucapan itu tidak sah, dan mereka menganggapnya hanya jatuh satu talak saja. Lanjut ke kesepakatan para ulama. Para ulama Islam dan ahli hukum syariat telah sepakat bahwa talak 3 dalam satu ucapan hukumnya itu sah. Hanya saja sebagian ulama menilainya haram dan sebagian lagi menilainya bid'ah. Tapi semua sepakat bahwa hukumnya tetap sah. Ahli hadis dan ulama Islam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, beliau menuliskan dalam sahihnya dalam bab bolehnya talak 3 sekaligus berdasarkan firman Allah, talak itu 2 kali. Beliau juga meriwayatkan hadis tentang li'an, bahwa seorang laki-laki menalak istrinya 3 kali sebelum Nabi Muhammad SAW memerintahkannya. Dan Nabi tidak mengingkari hal itu, padahal Nabi tidak mungkin membiarkan kebatilan. Maka karena ia telah mengumpulkan dalam satu lafaz apa yang sebenarnya diberi kelonggaran untuk dipisah-pisah, syariat menetapkan hukumnya sah. Ya, syariat itu menetapkan hukumnya sah. Apa yang mereka nisbahkan kepada para sahabat adalah kehubungan murni, tidak ada asal usulnya dalam kitab maupun riwayat sahih. Bahkan Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta dari Ali radhiyallahu anhu bahwa talak 3 dalam satu ucapan itu hukumnya sah. Jika lafaz yang bermakna saja dihukumi demikian, maka tentu lebih kuat lagi jika diucapkan secara jelas. Ya. Di sini ada sedikit catatan. Sebagian orang berpendapat bahwa firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 128, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizun hakim. Ayat ini telah dinasah oleh firman Allah, at-talaqu marratan, sebab menurut mereka dahulu seorang suami bisa menceraikan istrinya dalam keadaan hamil, lalu ia tetap memiliki hak untuk merujukinya selama belum melahirkan. Lalu datanglah seorang laki-laki dari suku Asja, ada juga yang mengatakan dari Bani Hifar yang bernama Ismail bin Abdullah. Ia menalak istrinya yang sedang hamil, namun masa iddahnya berlangsung sangat lama hingga kemudian ayat itu dinasah. Ini ada riwayat tentang menurut Al-Ghifari, yaitu penjelasannya, seandainya ucapan semacam ini tidak ditulis di atas kertas dan tidak tercatat dengan tinta, tidak diriwayatkan oleh para ulama dan tidak tersebar di tangan syekh, misalnya kami tidak akan menyebutkan sama sekali karena jelas kepalsuannya. Riwayat Al-Ghifari itu riwayat tentang Al-Ghifari itu sama sekali tidak memiliki asal, sedangkan dari sisi makna jelaslah kebatilannya, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa masa iddah wanita yang ditalak adalah 3 kali. 3 kali quru atau 3 kali sucian, atau hingga ia melahirkan kandungannya. Allah juga telah menetapkan bahwa para suami lebih berhak merujuki istri-istri mereka selama mereka masih dalam masa iddah, baik iddah itu dengan hitungan quru ataupun dengan kehamilan, sebagaimana firman Allah, wallahi ya'isna minal mahidi minan nisaikum in tabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahid ulatul ahmali ajaluhunna yad'una hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra.
yang artinya dan perempuan yang hamil masa iddah mereka ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Maka ini adalah ketentuan yang pasti, hukum yang kokoh, syariat yang penuh penjelasan dan petunjuk. Tidak ada sedikit pun celah bagi nasakh atau takhsis atau penghapusan hukum di sini. Ya, wallahu a'lam. Kesalahan kaum dalam memahami firman Allah Ta'ala. Tidak halal bagi kalian sesuatu pun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali bila keduanya khawatir tidak dapat mendapatkan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya mengenai apa yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Terdapat dua kesalahan dari dua orang. Yang pertama, kesalahan yang pertama dari Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Ia berkata, apabila seorang laki-laki melakukan khulu terhadap istrinya, tidak halal baginya mengambil sesuatu pun darinya. Maka dikatakan kepadanya, lalu sebagaimana firman Allah Ta'ala, fala junaha alaihima fima iftadat bih, tidak ada dosa atas keduanya mengenai apa yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Lalu yang menjawab, itu telah dihapus dengan firman Allah, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an ta'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina. Dan jika kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain, padahal kalian telah memberikan kepada salah seorang dari mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya apabila kalian akan mengambilnya dengan jalan tuduhan dusta dan dosa yang nyata. Dan kesalahan yang kedua, meriwayatkan dari Abu Ubaid rahimahullah dalam bab talak dan apa yang datang di dalamnya dari nasakh dan mansukh. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah Ta'ala, dan tidak halal bagi kalian mengambil sesuatu pun dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka. Kemudian Allah mengecualikan kecuali bila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Jika kalian khawatir bahwa keduanya tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya mengenai apa yang diberikan istri untuk menebus dirinya. Telah dikatakan dari suatu kaum bahwa hal itu dihapus dengan firman Allah Ta'ala, Quran Surat An-Nisa ayat 4. Langsung saja artinya, jika mereka dengan senang hati memberikan kepada kalian sebagian dari mahar itu, maka makanlah dengan penuh kenikmatan dan kelapangan. Peringatan atas mereka, yaitu ketahuilah semoga Allah memberi taufik kepada kalian bahwa di sini terdapat satu faedah yang kuat, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menampakkan syariat secara keseluruhan melalui lisan nabinya, melainkan Dia menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur dan menjelaskan hukum-hukum secara menyeluruh dan terperinci, satu kewajiban setelah kewajiban yang lain, satu ibadah setelah ibadah yang lain, dan satu aturan setelah aturan yang lain. Hal itu karena hikmahnya yang sempurna dan kelembutannya yang jelas maupun tersembunyi. Maka terkadang Dia menjelaskan sebagian perkara dalam sebuah ayat atau memberi isyarat kepadanya, lalu menyusulnya dengan penjelasan yang lengkap dalam ayat yang kedua, kemudian menambahkan syarat dalam ayat yang ketiga, lalu diikuti dengan perincian dalam ayat keempat. Demikianlah hingga mencapai kesempurnaannya dan awalnya terhubung dengan akhirnya. Maka susunan ini lebih cepat diterima dan lebih kokoh dalam jiwa. Barang siapa yang meriwayatkan sesuatu dalam kebodohan lalu diberi kabar gembira dengan ilmu, akan mengetahui hal ini dalam potongan-potongan syariat dan memahami sumber-sumbernya. Apabila kalian telah memahaminya, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagai suatu hikmah dan mengizinkan talak di dalamnya sebagai suatu rahmat. Sebab suami istri bisa jadi saling sepakat dan menyatu, dan bisa jadi berselisih. Jika tidak ada jalan perpisahan, maka itu akan menjadi penyesalan abadi, hilangnya agama dan lenyapnya kenikmatan hidup. Oleh karena itu, sesatlah kerahiban yang mereka adakan dalam agama Islam, bahwa tidak ada perpisahan dalam pernikahan kecuali dengan kematian. Mereka meletakkannya sebagai tipu daya agar manusia lari darinya, sehingga banyak orang menyendiri di biara, dan menurut dugaan mereka para zaid mengalahkan orang-orang yang tamak, tetapi menimpa mereka dalam hal itu tambah-tambahan yang tidak mereka peroleh manfaatnya. Ketika Ismail datang,
Seakan-akan ia merasakan sesuatu lalu berkata, apakah ada seorang datang kepada kalian? Lalu ia menjawab, ya seorang laki-laki tua begini-begini. Ia menanyakan tentangmu, maka aku memberitahunya. Ia menanyakan tentang kehidupan kita, maka aku memberitahunya bahwa kita hidup dalam kesulitan dan kesulitan. Saya berkata, apakah ia berpesan sesuatu kepadamu? Lalu menjawab, ya. Ia memberitakan agar aku menyampaikan salam kepadamu dan berkata, ganti ambang pintumu. Itu adalah ayahku yang bertanya, dan ia memerintahkan aku untuk menceraikanmu. Maka datanglah syariat. Dalam masalah talak dengan cara ini Allah Ta'ala menjelaskan hukum syariat dalam pernikahan sebagaimana yang dia firmankan dalam kitabnya dan melalui lisan rasulnya, dan dia juga mensyariatkan dalam talak sebagaimana yang dia syariatkan di antara firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik. Maka Allah menjadikannya bagi laki-laki dengan mutlak dan membolehkannya dengan penjelasan sebagaimana firman-Nya dalam Quran An-Nisa ayat 20. Artinya, dan jika kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain padahal kalian telah memberikan kepada salah seorang dari mereka harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kalian akan mengambilnya dengan jalan tuduhan dusta dan dosa yang nyata? Maka diharamkan mengambil apa yang telah diberikan kepada wanita, karena itu adalah hak yang telah diwajibkan untuknya dari harta yang paling mulia miliknya. Jadi kesimpulannya ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 229, kesimpulannya itu yaitu ayat ini tidak menasakh ayat lain, melainkan menasakh tradisi sosial yang tidak sesuai dengan keadilan syariat. Dengan turunnya ayat ini, Allah menata ulang hukum perceraian agar manusia tidak semena-mena menjadikan sistem talak dan melindungi hak perempuan. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami'il Ahkam Al-Quran menjelaskan, ayat ini bukan menasakh ayat lain, tetapi menasakh kebiasaan orang Arab yang mempermainkan talak tanpa batas. Jadi dengan turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 229, Allah menata kembali hukum talak yang sebelumnya tidak memiliki aturan yang jelas. Ayat ini menasakh sistem talak tanpa batas menjadi sistem yang terkendali dan penuh tanggung jawab. Hanya 2 kali talak yang bisa dirujuk, dan setelah talak ketiga hubungan suami istri itu benar-benar berakhir. Ini menunjukkan keadilan dan keseimbangan syariat Islam dalam melindungi kedua belah pihak, serta menegaskan bahwa perceraian pun harus dilakukan dengan cara yang baik, beradab, dan penuh hikmah. Ya, cukup sekian presentasi saya kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.